Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya selaku moderator akan memperkenalkan satu persatu dari anggota kelompok 4. Yang pertama ialah Intan Dwi Anggraini, nomor absen 15. Yang kedua, Irfan Pandu Pratama, nomor absen 16. Yang ketiga, Muhammad Nasrullah Kamaluddin, nomor absen 18. Yang keempat, Melina Pradikasari, nomor absen 19. Berikut ini merupakan daftar dari materi yang akan kami presentasikan pada hari ini. Materi pertama yang akan kami presentasikan ialah mengenai pengertian dari pemecahan suatu masalah, yang mana akan disampaikan oleh saya, Intan Dwi Anggraini, nomor absen 15. Pengertian pemecahan masalah atau problem solving. Menurut pendapat dari Pisat dan Ghani pada tahun 2008 mengenai pemecahan masalah ialah pemecahan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Menurut pendapat dari Polya pada tahun 1973, pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Lalu menurut pemahaman dari Rosdiana dan Misu pada tahun 2013, ia berpemahaman bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol daripada rutinitas atau keterampilan dasar. Sedangkan menurut pemikiran dari Syaiful pada tahun 2012, menurutnya kemampuan pemecahan masalah adalah tujuan umum pengajaran dari matematika, juga sebagai inti dari pusat matematika dan proses terpenting dalam kurikulum matematika. Keterampilan dasar pembelajaran matematika. Ketika memecahkan masalah matematika, siswa menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan memahami masalah. Hal ini karena masalah yang mereka hadapi bukanlah masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa sebelumnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang akan kami presentasikan selanjutnya ialah tahapan-tahapan dalam pemecahan masalah, yang mana akan dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Nasrullah Kamaluddin, nomor absen 18, dan Saudari Melina Pradikasari, nomor absen 19. Kepada Saudara Nasrullah Kamaluddin dan Saudari Melina Pradikasari dipersilahkan memberikan presentasinya. Tahapan pemecahan masalah.
Berikut ini merupakan penjabaran dari Polya mengenai tahapan dalam pemecahan masalah, yang mana akan dijelaskan oleh Saudara Nasrullah. Kepada Saudara Nasrullah dipersilahkan. Tahapan pemecahan masalah. Tahapan pemecahan masalah ada 4 tahap, yaitu yang pertama, memahami masalah atau problem understanding. Memecahkan masalah dengan memahami masalah, yaitu dengan mengidentifikasi yang mereka tahu dan apa yang mereka cari. Untuk membantu dalam memahami masalah yang kompleks, mengajukan pertanyaan tentang apa yang dicari dan diketahui, menjelaskan masalah dengan bahasa sendiri. Fokus bagian penting permasalahan dan mengembangkan model. Yang kedua, membuat rencana atau device a plan. Siswa perlu mengidentifikasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, yaitu dengan mengembangkan model, membuat sketsa, menyederhanakan masalah, dan mengklasifikasikan data atau informasi. Yang ketiga, melaksanakan rencana atau carry out the plan. Yang diterapkan jelaslah terganggu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu mengartikan informasi ke dalam bentuk matematika dan melaksanakan strategi dalam proses perhitungan berlangsung. Juga perlu mempertahankan rencana yang telah disiapkan. Jika tidak terlaksana, cari jalan keluar lain. Yang keempat, melihat kembali atau looking back. Untuk memecahkan masalah yang harus dilakukan yaitu meninjau informasi yang penting dan mempertimbangkan apakah solusinya logis, mencari alternatif lain, dan membaca ulang. Sedangkan Krulik dan Ruknik memiliki penjabaran yang berbeda dari Polya mengenai tahapan dalam pemecahan suatu masalah, yang mana akan disampaikan oleh Saudari Pratika Sari. Kepada Saudari Pratika Sari dipersilahkan. Memecahkan masalah yaitu 1. Membaca atau sering juga disebut dengan reading. Kegiatan yang dilakukan siswa pada tahap ini adalah menuliskan kata kunci, menanyakan kepada siswa lain apa yang diminta oleh tugas, atau merumuskan kembali masalah. 2. Jelajahi. Proses melibatkan pola pencairan untuk menentukan konsep atau prinsip masalah. Pada fase ini, siswa mengidentifikasi masalah yang diberikan dan mempresentasikan masalah tersebut dengan cara yang mudah dipahami. Pertanyaan yang digunakan pada fase ini adalah, masalah macam apa ini? Masalah ini biasanya di mana menggambarkan atau membuat tabel dilakukan. 3. Memilih suatu strategi, atau sering juga disebut dengan chose a strategi. Tahap ini, siswa menarik kesimpulan atau membuat hipotesa tentang cara menyelesaikan masalah yang ditemui berdasarkan apa yang sudah diperoleh pada 2 tahap pertama. 4. Menyelesaikan masalah, atau sering juga disebut dengan remedy the problem. Fase ini, semua keterampilan matematika seperti menghitung digunakan untuk menentukan jawaban. Nomor 5. Meninjau kembali dan mendiskusikan, atau sering juga disebut dengan assessment and extend. Pada tahap ini, siswa memeriksa kembali jawaban yang pernah mereka lakukan dan melihat variasi dalam solusi mereka. Terima kasih Saudara Nasrullah Kamaluddin dan Saudari Melina Pratika Sari atas presentasinya. Berikutnya, materi yang terakhir, yakni tingkat dalam pemecahan suatu masalah, yang mana akan dipresentasikan oleh Saudari Pandu Pratama, nomor absen 16. Kepada Saudari Pandu Pratama, nomor absen 16, dipersilahkan untuk memberikan presentasinya.
tingkat pemecahan masalah menurut Dewey Garson tahun 2008 yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menghadapi suatu masalah atau face with a problem, yaitu mengalami kesulitan. Proses ini melibatkan hal-hal yang belum diketahui dan frustasi pada ambiguitas situasi. Yang kedua, mendefinisikan masalah, yaitu memperjelas karakteristik situasi. Fase ini mencakup kegiatan untuk menentukan apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui untuk menemukan tujuan dan mengidentifikasi kondisi standar dan ekstrim. Yang ketiga, menemukan solusi atau inventarisasi beberapa solusi, yaitu menemukan solusi. Fase ini meliputi pencarian pola, mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan, dan memilih atau menemukan algoritma. Yang keempat, mengadopsi konsekuensi dari solusi, yaitu merencanakan solusi yang diharapkan. Misalnya menggunakan algoritma yang ada, mengumpulkan data tambahan, melakukan analisis kebutuhan, mengulang masalah, menguji situasi serupa dan mendapatkan hasil atau jawaban. Yang terakhir, bukti konsekuensi, yang terdiri dari pembuktian bahwa definisi masalah sesuai dengan situasi. Fase ini termasuk menilai apakah hipotesis sesuai, apakah analisis yang digunakan sudah benar, apakah analisis sesuai dengan data yang ada, dan lain sebagainya. Terima kasih Saudara Pandu Pratama nomor absen 16 atas penjelasan materinya. Sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.